Pria ini mengeluarkan sekotak kue dan sengaja memberikannya hanya kepada adik perempuan pacarnya, karena ia menyadari bahwa pacarnya tiba-tiba berhenti peduli padanya. Namun, adik perempuan itu ingin mempermalukan kakak perempuannya. Ia berpura-pura takut dan menyerahkan kue itu sambil berkata, "Kak, makan saja. Jangan pukul aku." Tetapi kakak perempuan itu sama sekali tidak terpancing. Ia dengan tenang mengatakan bahwa pria itu bukan pacarnya. Ia tidak punya alasan untuk marah. Adik perempuan itu tampak bingung. Sejak gadis itu melompat ke sungai, ia telah berubah total. Itu karena gadis yang sekarang bukan lagi gadis yang asli. Ia adalah seseorang yang telah berpindah dari dunia lain dan mengambil alih tubuh ini. Saat ia bertemu pria itu dalam kencan buta, ia menerima ingatan tragis pemilik aslinya. Meskipun pemilik aslinya akhirnya menikah dengannya, dia dibenci dan dimusuhi olehnya dan akhirnya meninggal dalam keadaan gila. Karena tidak ingin mengulangi tragedi yang sama, dia membatalkan pertunangan itu saat itu juga. Dia memberikan pria itu kepada adik perempuannya. Dia juga mengumumkan kepada orang tuanya bahwa dia akan kuliah di New York. Pria itu tidak percaya dia benar-benar akan kuliah. Tetapi karena menghormati orang tuanya, dia tetap setuju untuk membawa kedua saudara perempuan itu ke kota bersama. Saat dia melihatnya berjalan keluar bersama adik perempuannya, tatapannya langsung tertuju padanya. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia dengan sengaja mengabaikannya. Sebaliknya, dia dengan hangat menyapa adik perempuannya dan bahkan membukakan pintu mobil untuknya dengan penuh perhatian. Ini membuat adik perempuan itu semakin menggaguminya. Gadis itu tidak peduli. Dia masuk ke mobil, menemukan tempat duduk, dan tertidur. Ketika rombongan tiba di rumah pria itu di New York, adik perempuan itu masih melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Tetapi kakak perempuannya sudah menyapa semua orang dengan sopan. "Maaf mengganggu kalian semua. Terima kasih banyak telah menerima kami selama kami belajar di New York." Kemudian dia mengeluarkan beberapa daun teh hasil kebunnya sendiri dan memberikannya kepada nenek dan ayah pria itu. Tetapi para tetua dalam keluarga tidak berterima kasih. Mereka mengira dia sedang merencanakan sesuatu. Selain itu, nilainya buruk, jadi mereka memandang rendah dirinya. Mereka hanya menyiapkan hadiah selamat datang untuk adik perempuan itu. Adik perempuan itu berpura-pura bijaksana dan bertanya hadiah apa yang dimiliki kakak perempuannya. Gadis itu hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa dia ada di sana untuk belajar, bukan untuk menikah. Malam itu, nenek mengatur kamar tidur terpisah untuk adik perempuan itu. Tetapi dia menyuruh kakak perempuannya tidur di kamar pelayan. Gadis itu sama sekali tidak mengeluh. Dia bahkan berinisiatif membantu pekerjaan rumah. Melihat ini, adik perempuannya juga ingin membantu. Tetapi nenek dengan cepat menghentikannya. "Kakimu terluka. Kamu perlu istirahat dengan baik." Adik perempuan itu berterima kasih kepada nenek dengan puas dan naik ke atas. Pagi-pagi keesokan harinya, pria itu mendengar percakapan antara gadis itu dan kepala pelayan. Dia mengetahui bahwa gadis itu telah pergi bekerja pagi-pagi. Adik perempuan itu memperhatikan kepergian kakaknya dengan kepuasan tersembunyi. Tetapi segera ekspresinya berubah. Dia mendengar nenek mengatakan bahwa kakaknya telah pergi bekerja di rumah kepala sekolah. Adik perempuan itu takut kakaknya hanya berpura-pura jual mahal dan berusaha merayu putra kepala sekolah. Jadi, dia segera menyebarkan rumor bahwa kakaknya sama sekali tidak bisa memasak. Dia mengatakan bahwa makanan yang dibuat oleh